jangan lupa nonton film Arwah Arwah Sinden Sinden yang sedang tayang ya dari tanggal 13 Maret 2025 kemarin dan masih tetap tayang di bioskop sampai hari ini. Datang ke bioskop, beli tiketnya, nontonnya film Arwah Sinden. Dengan cara seperti itulah perfilman Indonesia terus bisa berkembang. Ya. Arwah Sinden sukses. Sukses. Itu tagline-nya. Gangguannya akan jauh lebih dahsyat. Jangan, Adi. Bohong, Bambir. Kamu itu selalu menyakiti aku. Jelas-jelas kamu menyayangi Nuan. Kamu tidak pernah menyayangi aku. Akulah yang menyuruh Kliman. Arwah Sinden. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini narasumber saya adalah seorang aktor yang sering bermain di film horor, drama dan juga sedikit laga. Ini saya cukup sering wawancara dia di tahun 2024 dari pertengahan sampai akhir, yaitu Yama Carlos. Halo Mas. Halo Mas Yama. Terima kasih sudah mengundang ke sini. Ini pertama kali loh Iya, serius. ke podcast Porta Kota ya? Ya, Iya. betul. Saya juga pertama kali nih ngobrol sama dia di dalam kedekatan. Biasanya ini. kita di lapangan ya. Biasanya di lapangan, Di dengan lapangan. suasana dan pembahasan yang lebih panas daripada ini. Mas Yama datang ke sini. Kita bicara mengenai film Arwah Sinden kalau nggak salah ya. Kita ngomongin film dulu lah ya. Film dulu ya. Iya, iya. Tapi sebelum kita ngobrolin film, mau ngucapin selamat tuh buat Mas Yama belum lama ini Oh terima kasih. menikah ya Iya. kan. Cuman dia nikah pas saya lagi libur, jadinya saya nggak datang. Dan udah. Iya, padahal kan teman-teman media diundang. Iya betul sekali. Mas Yama, ini di film Arwah Sinden jadi apa perannya kalau boleh tahu? Saya sebagai Kliman. Kliman itu salah satu tokoh antagonis yang ada di film Arwah Sinden. Dia itu mandor desa tersebut gitu. Jadi mandor bangun rumah. Iya, heeh. Nah, karakter seperti apa nih Kliman ini nih? Yang Selain yang tadi. Selain itu kan tadi kan mandor, mungkin lebih spesifik lagi gitu. mandor udah gitu antagonis, ya dia selayaknya mandor desa yang duitnya banyak. Jadi ya, dan desa tersebut kan masih ada kebudayaan sinden, apa kebudayaan masyarakat setempat. Jadi ya gimana sih cowok pegang duit banyak terus Oke. ngelihat sinden tuh pengen dimiliki aja. Oh, Gitu. oke. Nyawer terus ke Sinden ya. Iya. Iya. Mungkin Tapi juga memiliki seorang sahabat namanya si Rengo. Rengo diperankan sama siapa? Kevin Andrian. Kevin Andrea. Oke. Mas, mungkin alasan terima film Arwah Sinden ini apa sih? kalau Ini boleh kan tahu? film ini kan berbau budaya ya. Unsur budayanya sangat kental, jadi nggak hanya kita berbicara horor aja di sini. Jadi ini yang kenapa saya ambil film ini, karena ya selain horor tapi dia mengangkat unsur budaya Jawa pada khususnya. Itu akhirnya saya mau ambil film ini, dan juga kan untuk berkarakter sebagai seorang mandor bangunan atau bangun sebuah rumah. Saya belum pernah mandor pernah desa. Itu kayak ya bisa dibilang jawarannya desa itulah. Tapi berprofesi sebagai mandor. Saya juga belum pernah menjalankan, ya ini kesempatan yang bagus, kesempatan yang belum pernah saya mainkan, maka dari itu saya ambil. Semenarik apa sih nih karakter Kliman nih, si mandor ini nih, sampai akhirnya mau gitu? Mungkin
Iya, ada dia- sebuah hal yang spesial dari seorang Kliman. Iya, nah kalau tadi berbicara spesifiknya apa, Eh. Kliman ini menyimpan beberapa rahasia di beberapa tahun sebelumnya. Nah, rahasia-rahasia itu yang mengakibatkan permasalahan ini akhirnya muncul Hmm. di masa yang sekarang Hmm. gitu. Berarti Yang ya? konflik kuncinya ada di Kliman ya berarti. Iya. Iya. Oh, oke. Heeh. Jadi dia yang apa namanya, yang membawa cerita, masalah dan konflik di film ini Hmm. yang berhubungan dengan sinden-sinden setempat. Konflik terus hidupnya. Aduh. Bisa aja ada. Tapi emang film ini ceritanya tentang apa sih, Mas Yama, kalau boleh tahu nih? Film Arwah Sinden. Tentang sebenarnya tentang kehidupan sinden. Kan mau mengangkat budaya apa Jawa yang berhubungan dengan seni sinden ini kan. Nah, mau bercerita di ranah itu. Tapi di situ ada unsur dendam, kecemburuan. Adanya gitu di sih. lu semua ya, karakter semua ya. Ada di karakter Kliman semua itu ya kalau nggak salah ya. Nggak cuma di gue sih sebenarnya. Ada satu karakter lagi. Siapa itu? Ada salah satu sinden yang namanya Fahma. Oh. Ya, dia juga salah satu tokoh antagonisnya, tapi untuk peran wanitanya. Gitu. Anissa Hasim. Yes, kalau yang melatih kan si Alexa Wu. Yang Ada dua sinden nih di yang desa dipepet itu. sama Kliman siapa? Dua-duanya. Iya. Mandor genit ya. Oke. Makanya kan tadi saya bilang kan, ya cowok pegang banyak uang, ya kan, terus apalagi dia di situ di desa tersebut lumayan terpandang atau ditakuti, ya mau ngapain lagi sih? Pelariannya salah satunya kan ya ke perempuan-perempuannya, itulah si Kliman. Anissa Hasim sama Alexa. Alexa Wu, ya. Bangun chemistry-nya gimana, Mas Yama? Kami sebelum syuting kan dikasih waktu beberapa minggu untuk workshop, untuk reading, ya itu kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dengan Alexa Wu ini pertama kali saya bekerja sama dengan dia, gitu kan. Tapi kalau Anissa Hasim tuh udah lumayan lama. Sebelumnya udah pernah ya? syuting bareng dan udah kenal sebelumnya. Jadi tinggal apa ya, penyesuaian secara karakter aja untuk apa kepentingan di film tersebut. Oke. Tapi ini filmnya udah tayang ya? Di Lagi bioskop? tayang. Oh, lagi tayang di bioskop. Per 13 Per 13 Maret 2025 kemarin. Nah, mungkin kalau boleh sedikit dibocorin biar penonton juga penasaran buat datang ke bioskop ini. Drama konflik percintaan, drama konflik drama dan asmara satu malam lah, asmara satu malamnya. Drama, konflik, dendam, Iya. asmara, Antara kenapa tuh? Kliman dan dua sinden ini tuh kalau boleh dibocorin apa sih yang menjadi sebuah masalah utamanya nih di sini nih? Jadi kan memang di desa tersebut kan apa namanya, kembangnya kan dua wanita ini kan, si Melati dan Fahma. Nah si Kliman tuh awalnya naksir salah satu di antara mereka, tapi dia juga naksir yang satunya lagi. Si Klimannya. Iya, nah terjadilah kecemburuan di salah satu di antara mereka ini nih. Karena cemburu, akhirnya salah satu di antara mereka ini nyuruh si Kliman untuk menghabisi nyawanya. Unsur kecemburuan. Iya. Direbutin dua wanita ya. Iya. Jadinya direbutin dua, niatnya mau nyawer jadi direbutin dua wanita ya. Bahaya juga nih Kliman, pegangannya apa nih Kliman nih? Ini kodamnya nggak main-main ini. Betul. Terus mungkin sama lawan main yang lain kayak Tiara Vanessa, Sylvia Fully itu seperti apa, mungkin ada satu frame kah dengan mereka dan seperti apa gitu gesekan-gesekan ceritanya, Mas Yama? Kalau ke Kevin Andrean Ya, itu Kevin yang Andrean. memerankan tokoh Renggo, si Kliman sama si Renggo ini memang sahabatan sejak lama. Saya sama
sama Kevin, sama Fuli, sama Tiara Vanessa, sama Randy, Septino, sama Ade, sama Bu Hani pun baru pertama kali kerja sama bareng dengan mereka. Plus ada sama di project ini. Alexa Bu, iya. Oh. Yang udah pernah kerja bareng tuh itu Sama si Hasim. Anissa Hasim, terus sama Ismi, itu Oh, juga udah Ismi pernah. Melinda, ya. Bahkan sutradara Ubay pun juga udah pernah kerja sama bareng dulu, zamannya Ubay masih jadi pemain. Nah, yang sisanya baru kenal di situ juga dan baru bekerja sama di situ juga. Nah, kalau untuk gesekan antar karakter di dalam film itu, kalau sama Fuli secara langsung nggak ada. Oh, oke. Di situ kan diceritakan Fuli ini Yes, itulah perannya. Dira, ya. Iya, Dila. Ya. Dia kan anaknya si Melati. Jadi hubungannya hanya itu tuh, maknya aja yang gue bunuh, yang gue hilangin nyawanya. Oke. Ya, tapi secara visual di film itu nggak ada terjadi pergesekan langsung atau kontak langsung. Kalau sama Renggo sih. Renggo. Nah, itu beberapa scene memang bersama terus. Tapi mesti ingat ya, Mas Yama, itu tuh proses syuting di mana dan berapa lama? Di Garut. Oh, di Garut. Kami syuting sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Nah, dan lokasinya tuh yang sangat mengesankan tuh di Gunung Papandayan. Oh, di Gunung Papandayan. Nah, yang sangat berkesan ya. Oke. Tantangannya Gimana tuh tantangannya kan tantangan syuting di gunung itu gimana tuh? udah cuaca dingin dan curah hujan di sana kan bukan hitungan jam lagi, Iya. menit. Menit lagi. Hujan tuh bisa turun setiap berapa menit sekali tuh. Itu salah satu apa namanya tantangannya, belum perjalanan menuju ke sana. Ya kan lumayan ekstrim lah. Sampai di sana pun juga kami ada lokasi yang mesti daki lagi. Jadi Berarti ya nggak di bawah kakinya ya? Berarti di tengah-tengah tuh atau iya di tengah-tengah. atau masih di kaki gunung? Kaki naik dikit. Oh. Iya, tapi nggak naik banget sih. Tapi untuk menuju ke titik tersebut lumayan jauh, butuh motor trail itu tuh untuk angkat alat, terus sama pemain juga. Nah, itu experience-nya mungkin seperti apa, menahan dinginnya atau mungkin seperti apa sih? Biasanya gunung dingin ya? Apa? Biasanya gunung dingin Pasti ya? Papandayan kan termasuk yang Lumayan. sangat dingin. Ya. Buat kami itu sangat dingin banget, apalagi kalau udah menjelang maghrib kan, menjelang malam itu udah cuacanya ekstrim lah, belum ditambah hujan. Ya, tapi karena saya mencintai pekerjaan ini, jadi ya dijalankan aja dengan sukacita. Nah, kan biasanya horor nih Mas, ada pengalaman mistis nggak? Nah, ini nih Mas, Apa tuh? Nggak ada. pertanyaan ini dari pertama kali saya Lu main film horor horor. Ya. Mungkin jawaban saya tuh kurang mengenakan bagi si penanya. Gue mau jawab bohong juga nggak bisa, meng-create jawaban sendiri ya kan, agak susah ya, karena jangankan syuting film horor, sepanjang hidup nih, 44 tahun saya bernapas nih, saya nggak pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis. Mau ngelihat, mau denger, nggak pernah. Kalau dengerin orang-orang bersaksi atau bercerita sering, tapi untuk ngalamin nggak pernah. Jadi ya susah kalau mau apa kayak lu cerita apa, kan susah ya. Iya. Oh, emang disuruh gitu ya? Apa? Di film ini enggak sih. Nah, ya. Apa mungkin hidup lu udah horor kali Mas? Makanya lu nggak pernah ngalamin kisah-kisah horor gitu sama syuting. Mungkin setan ngeliat gue yang sawan kali ya. Horornya sama nih kayak gue nih, sama nih kayak gue nih. Wah, lebih setan nih orangnya. Iya kan, kecuali ini kalau kita pernah mengalami suatu kejadian, terus pernah mengalami atau melihat suatu kejadian nih. Nah, di lain kesempatan kita disuruh meng-create cerita itulah, atau disuruh bohong lah. Bisa. Ya bisa, karena kita pernah
pernah ngelihat, pernah mengalami. Misalnya ada timbul pertanyaan gitu kan. Nah ini kan gue belum pernah seumur umur tuh belum pernah ngelihat tuh rasanya gimana, gue belum pernah. Tapi pengen. Apa nggak pengen juga. Jadi balik lagi dipersingkat. Kalau ada pertanyaan kemarin syuting film horor itu pernah mengalami? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah ya, jadi mohon maaf kalau jawabannya kurang menjual atau ya nggak apa-apa atau kurang mengenakan bagi pendengar. Enggak. Tapi kalau ditanya, ayo kita berbicara proses, berbicara teknis, berbicara karakter, ayo deh. Tapi kalau untuk pertanyaan yang itu, gue nggak bisa bohong karena belum pernah mengalami. Gue juga nggak minta lu bohong mas, nggak mengalami juga nggak apa-apa. Kan Cuman kita kan, menggali aja. Ya, lu kan media yang sering datang ke premier film horor, itu pertanyaan kayak itu pertanyaan wajib itu. Pertanyaan yang punya nilai, sekarang kan punya nilai value yang paling tinggi tahtanya. Ya itu kita nanti obrolin aja belakang masalah itu. Oke, tapi ini lu baru pertama kali juga syuting di gunung kah atau mungkin? Enggak, di gunung udah beberapa kali. Oh, udah beberapa kali ya. Beberapa kali. Oke, berarti udah hal biasa lah lu syuting di gunung berarti. Udah nggak ada masalah berarti. Nggak ada masalah. Oke. Iya. Dan tapi ini fun fact loh. Gue tuh sebenarnya orangnya penakut loh. Menakut Untuk hal yang seperti itu ya. Yang nggak kelihatan, yang hal-hal yang mistis. Gue penakut tuh muncul dari pikiran-pikiran sendiri. Oke. Atau mungkin pernah punya pengalaman sebelumnya? Nggak pernah. Padahal nggak pernah. Nggak pernah, lucu kan? Ya karena mungkin waktu kecil sering ditakut-takutin kali ya. Sering dengar mitos kali ya. Dan ditakut-takutin sama orang sekitar kan. Ya mungkin terbawa gitu. Terus kalau ditanya kok syuting film horor nggak takut, gimana sih, kan syuting rame-rame ya? Iya sih. Tapi perjuangannya selain melawan dingin apa sih mas syuting di gunung tuh? Perjuangannya selain melawan dingin kan tuh sih. Selain itu mungkin perjuangannya apa lagi sih? Ya syuting di gunung. kalau secara ini ya setnya ya hanya itu sih, melawan dingin dan hujan. Lainnya sih nggak ada. Kalau untuk berbicara secara alamnya ya, ya selebihnya teknis, bagaimana kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk menghidupkan karakter yang udah diberikan kepada para pemain itu. Atau mungkin ada kejadian-kejadian kayak lu kepleset gitu atau itu ada nggak sih? Berarti udah jago nih dia naik gunung nih. Udah paham. Gak ada. Ya. Soalnya nggak yang di gunung-gunung banget gitu. Kami meskipun ada di dataran tinggi dan nggak terlalu di kaki gunungnya, tapi nggak yang terlalu masuk, masih di pinggiran lah. Itu sih. Tapi mungkin ada yang kenal sama lu nggak pas ada di situ, kan ketemu warga sekitar juga kan? Ya beberapa kan iya. Kan itu lokasi kan juga tempat wisata kan. Kami syuting di situ juga banyak pengunjung yang datang ya. Beberapa ada yang kenal. Mas Yama. Lu kalau dikenal gitu jadi risih atau gimana sih mas? Enggak ya. Gue menghargai. Gue selalu dari dulu gue selalu menghargai orang yang menyapa, bahkan yang ngajak foto. Tanya deh mereka deh. Gue nggak pernah merespon mereka dengan muka nggak enak ya, muka nggak enak. Muka asem, muka nggak enak, nggak pernah. Secapek-capeknya saya ketika ada orang yang datengin menyapa, apalagi minta foto, pasti saya layani dengan baik, dengan senyum. Paling nih ya, paling yang saya agak mau bilangnya, nggak nyaman atau kurang enak tuh ketika kalau pas lagi makan nih. Oh, lagi makan. Iya, lagi makan. Jadi ada yang foto dari jauh gitu, atau nyamperin. Ya? Bang. Nah, itu agak tar dulu, kayak orang kan lagi makan ya. Gitu. Tapi di luar lagi makan pasti gue layani dengan baik. Kecuali lagi makan aja. Itu tar dulu ya.
kan namanya orang lagi makan ya. Tapi kalau nggak di luar lagi makan itu pasti gue lainin dengan baik. Berarti Nggak pernah gue asemin tuh, nggak pernah secapek-capeknya gue. berarti 2 minggu pre-syuting nikmatin aja ya, berarti jalan lancar aja. Iya, ya? karena gue sangat mencintai pekerjaan ini. Apapun yang ada di dalam proses suatu produksi film gue nikmatin. Nah, kan ini filmnya lagi tayang di bioskop nih, Mas. Yes. Mungkin apa sih pesan yang mau disampaikan ke penonton gitu lewat film ini nih? Mm-mm. Arwah Oh. Sinden. Pesan yang mau disampaikan ke penonton apa? Ajakan atau Bukan aja kan, oh, mungkin film ini? memberikan pesan apa Oh, ke iya. masyarakat? Jadi film ini tuh sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kita yang hidup di zaman modern ini, budaya itu tetap harus dilestarikan. Dan ya, bahwa ada dendam, ada kecemburuan yang dilakukan secara gelap mata itu akan berakibat fatal dan merugikan banyak orang. Itu sih. Jadi hindarilah sifat-sifat dendam dan kecemburuan itu, tamak. Tapi yang pasti film ini ingin menunjukkan bahwa salah satu budaya yang ada di Indonesia itu harus terus dilestarikan. Mantap. Termasuk dengan sinden-sinden ya. Iya dong, itu kan termasuk dalam suatu rangkaian ritual dan tradisi itu kan. Jangan sampai hilang lah ini. Jangan sampai hilang. Karena menurut saya justru budaya yang mempersatukan manusia. Berarti jangan lupa nonton ke bioskop berarti ya. Yes. Datang ke bioskop, beli tiket, nontonnya film Arwah Sinden. Oke. Buat teman-teman, kita kedatangan lagi narasumber yang Oh, sudah datang. salah satu yang menemani Mas Yama. Iya. Ini salah satu wanita cantik. Saya pernah wawancara dia di sebuah film sebelumnya. Waktu itu di Kuningan. Halo Mbak Tiara Vanessa, di sini Mbak Tiara. Silakan. Halo. Iya, nggak apa-apa. Oh, lupa sama Tiara, gue pernah sebelumnya ada satu film bareng, Janin Iblis Neraka. Oh, oke. Nah, gue Gitu ya? wawancara dia di film Jin Korin. Jin Korin. Oh iya, Ubay juga Iya, tuh. Ubay juga. Makanya ini kayaknya artisnya Ubay nih, Mbak Tiara nih. Oke, Mbak Tiara, tadi sudah ngobrol banyak sama Mas Yama Carlos tentang karakternya. Mungkin Kak Tiara bicara sedikit tentang karakternya di Arwah Sinden. Jadi siapa sih kalau kita boleh tahu nih? Di Arwah Sinden aku berperan sebagai Fanya. Fanya. Oke. Kalau dari karakternya sendiri sih sebenarnya Fanya sama Tiara ini mempunyai karakter yang hampir sama, bahkan mungkin sama kali ya. Oke. Jadi memang proses syutingnya pun berjalan lancar. Terus kalau dari belajar itu aku cuman butuh adaptasi sama teman-teman yang lain aja. Untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena mungkin sama, jadi lebih enjoy aja sih gitu sih Kak. Lebih ya udah cuman ngafalin skenario terus masuk ke dalam ceritanya supaya bisa lebih enjoy lagi. Emang samanya seperti apa tuh antara Fanya dan Tiara tuh? Mungkin kalau bisa dideskripsikan Fanya seperti apa ya kan? Fanyanya aja deh. Fanyanya aja. Iya. Kalau Fanyanya udah tahu kan berarti Tiaranya juga kayak gitu berarti. Hanya jawab ya. Iya, Fanya jawab. Fanya jawab. Hmm, Fanyanya itu gimana ya? Dia teledor orangnya. Oke. Sama, Tiara Sama. juga teledor. nggak usah diituin. Fanyanya aja. Fanyanya aja ya. Kan katanya sama kan, Iya. berarti kalau Fanya gini berarti Tiaranya Iya. sama. Lurus sih, lebih ke netral aja sih kan. Kalau si temanku Nike yang diperanin sama Ade, dia kan orangnya kan kayak takut banget. Terus dia tuh kayaknya orangnya yang kepo banget, yang berani banget. Aku tuh di tengah-tengah gitu. Lebih ke kalau lagi takut ya takut, kalau enggak, tapi lebih ke ya lurus aja sih. Netral aja, lempeng-lempeng aja orangnya gitu. Terus kenapa mau Kak terima alasan film Arwah Sinden ini? Atau karena Mas Ubay kah yang sering ngajak main film atau seperti apa? Enggak sih, lebih ke kesempatan. Oke. Nggak mau menyanyiakan kesempatan, rezeki kan, ditawarin di film, apapun filmnya, apapun karakternya, selagi itu masih masuk di aku, terus ceritanya juga masih oke gitu, aku pasti ACC gitu. Maksudnya ya happy aja sih terima peran ini tuh. Nah, tadi kan
karena cerita gitu, suka sama ceritanya dan kesempatan. Tapi yang menarik dari karakter Fanya apa sih selain karena kemiripan gitu? Justru aku kenapa jadinya ACC karena mirip. Itu doang sebenarnya alasannya. Jadi lebih Enggak mau susah ya buat meminimalisir kesusahan. Oh gitu. Iya. Kan beda sama di film sebelumnya kan itu kan lumayan PR ya. Karena mendalami dua karakter. Kalau di sini tuh kayak aku merasa cuma beda nama aja gitu. Beda nama ya. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri. Iya. Oh, untuk adegannya mungkin ada tantangannya, Kak? Nggak ada. Nggak ada juga? Sebenarnya nggak Oke. ada juga karena memang kita mendalami semuanya tuh kan dari karakter, terus adaptasi sama teman-teman itu kan pas kita lagi reading, lagi workshop gitu kan. Di luar dari itu tuh di lokasi kita juga sering interaksi gitu kayak aku sama Kayama, aku sama talent-talent yang lain. Itu bikin kita juga jadinya tuh enjoy gitu pada saat syutingnya berjalan gitu. Enjoy aja. Paling yang lainnya tuh apa ya? Ada hal mistis sih sebenarnya. Nah, Hal mistis. sampai ke pertanyaan yang jawabannya lo Jangan tunggu-tunggu nunjuk, kan. jangan nunjuk-nunjuk ntar tangan. Ntar tangan jangan nunjuk-nunjuk. Ini banyakan mitos nih. Aduh. Iya, itu mengalami hal mistis. Mengalami hal mistis. Seperti apa tuh Kak hal mistisnya? Ya percaya nggak percaya sih kalau ini kan, kalau Harus kalau percaya. kita harus percaya Iya, harus sebenarnya percaya. karena memang goib itu ada ya. Betul. Ada di dekat kita. Ada di dekat kita. Bukan gue dong. Merinding gak tadi? Aduh, ini biasanya kayak gini cowok lagi kayak gini biasanya grogi nih dekat cewek. Biasanya gitu. Jangan di grogi kakak. Enggak, saya kalau grogi nanyanya agak patah-patah. Iya. Hal mistisnya. Ah, Waktu itu tiba-tiba tuh kayak ngerasa dingin, terus nggak tahu ngeblank gitu kosong. Sebenarnya aku nggak sadar sih. Jadi aku cerita kayak gini pun aku bingung apa yang Oke. harus ku ceritakan karena memang namanya kita lagi dipengaruhi hal-hal mistis. Jadi emang nggak kontrol aja Oke. gitu. Waktu itu justru yang sadar adalah Om Ubay. nah diceritain sama Mbak gimana tuh? Iya, diceritain sama Om Ubay. Jadi waktu itu kan scene-ku memang lagi nggak begitu banyak ya Oke. di hari itu kan. Di hari Itu itu lagi kejadian nggak di mana begitu tuh? Lokasi syutingnya pas lagi di mana? yang rumah yang kejadian sini kesurupan di atas tuh ruangannya Nyi Rira yang Set rumah. ya set rumah Oh, set rumah set rumah. yang nggak boleh dimasukin itu kan adanya di atas dia lokasi gitu maksudnya lantai 2 aku lagi di kamar talent gitu lagi di kamar talent sendirian memang waktu itu aku lagi day one sih lagi period juga lagi Oke. PMS kan percaya nggak percaya katanya kan lebih sensitif ya kalau Betul, perempuan betul. PMS tuh. Nah, akhirnya dari situ aku kan memang anaknya basicnya suka bengong juga ke ada masalah nggak ada masalah bengong aja dulu Emang bengong gitu. nikmat banget Emang kan? kadang bengong itu penting ya. Kadang bengong itu buat healing itu penting, buat healing. Healing simple Bengong. gitu Iya, healing bengong simple itu gitu. bengong. Nggak ada yang lagi dilakuin ya bengong aja gitu. Terus nggak sadar juga lagi PMS kan. Tiba-tiba pas lagi dipanggil take, ayo Tiara take ke dalam. Itu aku dalam ini menurut Om Ubay ya, sesuai dengan cerita yang Om Ubay itu kayak tiba-tiba yang bengong. Ayo gini bengong. Terus Om Ubay itu juga sedikit ngelihat perubahan dari raut wajahku tuh yang tiba-tiba kayak kosong gitu, pandangannya kosong, terus senyum-senyum sendiri nggak jelas gitu. Dan kalau aku pribadi ngerasainnya tuh paling kayak anget, panas, dingin, badan tuh nggak jelas gitu. Udah sesampainya di atas muntah terus gemeter kayak dipegang sama Om Ubay itu kan ke tangga ya. Lapar. Mungkin Belum makan dari pagi. Kayaknya gejala muntaber kayaknya. Gejala muntaber kayaknya. tabir kayaknya. Terus udah nggak jelas lah pokoknya. Akhirnya mungkin Om Ubay juga merasakan hal yang nggak normal kali pada saat itu, jadinya juga sempet di break karena lagi maghrib juga, pas banget lagi azan maghrib di situ. Terus udah break dulu, aku dibantu Om Ubay, entah Om Ubay pakai apa, baca surat apalah segala macam gitu. Cuma memang ngaruh. After dari situ ya alhamdulillah cair lagi, normal lagi, dan syuting berjalan lancar lagi gitu. Harusnya jalan ke Yama ya, soalnya Yama penasaran banget dia. Oh ya. Apa tuh? Iya, melihat sebuah hal-hal yang kayak gini nih. Iya. Katanya dia udah 44 tahun hidup nggak pernah ngerasain kayak gini. Oh iya. Makanya Iya, pasti bener. jangan ke Nggak Yama pernah Carlos ya. gitu. Nih ditunjukin bener. nih orang kesurupan kayak gini. Kayak gitu mungkin suges juga kali ya. Nah, Suges juga ya. bisa Kebetulan jadi. aku memang bisa orangnya jadi. percaya banget akan hal kayak gitu. Jadi takut lah gitu. Emang anaknya
suka horor juga. Sebelum apa namanya terjun di dunia perfilman apalagi horor genrenya, memang suka nonton horor, terus di rumah suka halusinasi yang takut di situ ada ini, di situ ada ini gitu. Takut akhirnya mungkin. Hai banget nih anak ini. Ngeri banget nih. Aduh, terbang mulu ini kerjaannya nih. Ngeri. Nah, kalau nggak salah di film sebelumnya Kak Tiara itu adegannya dibungkus kain kafan. Iya. Ini mungkin apa nih kalau di sini? Boleh nih kita cerita nih. Nggak, kalau di sini ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, gitu. tapi nggak ada tantangan yang benar-benar banget gitu sih, enggak sih. Cuma diganggu doang ya? Cuma diganggu doang. Oke, berarti memang kebutuhan banget nih kayaknya di ngambil ini kayak kebutuhan banget nih. Kayaknya mumpung ada daripada kosong. Tapi buat Mas Yama dan Kak Tiara, biasanya itu seseorang bisa melalui proses pendewasaan diri ketika dapat input dari karakter gitu. Nah, kalian dapat apa sih dari karakter yang kalian mainkan gitu? Dari sosok. Maksudnya? Biasanya gini, kayak misalkan gua main film nih, gua dapat peran namanya Budi. Ya, namanya Budi. Budi sebagai orang kaya yang sombong gitu. Orang kaya yang sombong. Terus akhirnya sombongnya ini nih, nyangkut nih di gua nih. Akhirnya gua nyangkut nih, nggak sombong gitu. Nah, kayak gitu misalkan gitu. Nah, lu apa Mas Yama? Dapat apa sih maksudnya dari sosok si Kliman. Mandor. Jadi kan mungkin jadi suka sama sinden kan seperti apa? Atau nyuruh istrinya jadi sinden. Dibeliin kostum ya. Bahaya. Cosplay dong jatuhnya dong. Tematik, Pak. Nah, kan? Jangan dilanjutin. Bahaya obrolannya. Bahaya. Iya kan, tanggung jawab seorang aktor itu ketika sudah sudah menyelesaikan semua proses syuting, ya dia wajib untuk rilis karakter lagi. Itu kan ada aktor yang memerankan suatu karakter tuh yang benar mitot banget. Iya. Ada metodenya ya. Iya, dan benar-benar terlalu dalam, deep. Terus kalau ibaratnya kalau lagi berdoa tuh khusyuk banget. Ada kan metode seperti itu. Nah, jika memang dia memilih jalan memerankan suatu karakter seperti itu, ya dia harus punya tanggung jawab setelah proses syuting, bagaimanapun caranya, gimanapun caranya, ya dia harus rilis karakter tersebut. Gitu. Jangan sampai terbawa di kehidupan nyata, apalagi kalau itu menyangkut tokoh antagonis ya. Gitu. Kalau misalnya dia memerankan tokoh protagonis, menurut dia karakter itu ada baiknya dalam hidup dia, ya silakan aja. Ya mungkin gitu. Kan efek positifnya setelah main film ini jadi lebih royal gitu ke istri. Nyawer terus kan di rumah jadi royal. Iya bener, bisa jadi sih ya. Kamu mau nggak aku kasih duit yang lebih lagi pakai baju sinden ya. Dilanjutin tuh. Bisa. Kalau Kak Tiara seperti apa mungkin? Dapat hal apa gitu dari peran? Kalau Fanya, sebenarnya kalau dari perannya sendiri ya balik lagi ke yang tadi ya, karena emang jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. Jadi aku paling pembelajaran yang dapat ada dari ceritanya. Karena kan mau nggak mau kan si Fanya ini kan jadi terjun ke dramanya persindenan ini kan. Jadi apa sih yang ada di cerita yang ada di balik kehororan ini, maksudnya ceritanya apa gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi paling pendewasaannya tuh nggak bisa terlalu berlebihan dalam hal apapun gitu kan, karena kan di sinden ini kan menceritakan tentang adanya rasa iri antar sinden yang akhirnya tuh menuju ke hal yang negatif, kayak sampingnya adanya pembunuhan terus dan hal-hal lainnya gitu. Jadi pembelajarannya paling ngambilnya dari situ aja. Lebih ke jalan ceritanya aja jadi pembelajaran. Gitu. Mungkin sedikit aja kan buat masyarakat menonton film ini kan lagi tayang. Gitu. Seperti apa Mas Yama dan Kak Tiara Vanessa? Yang itu tuh ini okay. Kameranya. Mau bareng atau kakak dulu? Terserah, kalau mau bareng gimana nih?
Ini aja. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa, oke. Seperti biasanya ya. Jangan lupa nonton film Arwah Arwah Sinden Sinden yang sedang tayang ya dari tanggal 13 Maret 2025 kemarin dan masih tetap tayang di bioskop sampai hari ini. Datang ke bioskop, beli tiketnya, nontonnya film Arwah Sinden. Dengan cara seperti itulah perfilman Indonesia terus Bisa berkembang. Ya. Arwah Sinden sukses. Sukses. Itu tagline-nya. Tagline-nya ya, kayak MLM banget ya. Mas Yama, Yes. sedikit dong. Gimana? Dirut. Bukan. Jangan dirut dulu dong. Jangan dirut dong. Gimana kebahagiaannya baru menikah? Menikah tanggal berapa sih waktu itu? Gue lupa. Di tahun lalu kan? Desember ya? Iya, Oh, Desember. Oh iya Desember. Desember. Gimana Nah. akhirnya bisa menjalin rumah tangga lagi? Iya seneng lah, seneng, bahagia, sukacita. Kepin ngebahas ya, agak dikit-dikit takut sih. Mungkin Nanti aja pas off cam. Gibah kita. sampai akhirnya yakin nih sama Mbak siapa namanya? Istri Karina, Mbak Karina. yakin lah, Iya, yakin. Makanya apa ya jenjang pernikahan kan. Jadi kan Gitu. prosesnya cepet ya kalau nggak salah ya. Kalau plus pacaran setahun kali. Ya setahun ya. Iya. Ya. Yes, ya apa itu kan relatif ya. Nah, Setahun mau silahkan dibilang cepat, silahkan mau dibilang apa namanya udah cukup nah, gitu. cukup berarti setahun ya. Nggak usah lama-lama lagi. Ya gimana saya udah usia 44 tahun. Ya ini juga tidak bisa berpatokan berbicara tentang umur aja ya. Cuman dalam hal ini saya sudah 44 tahun, istri sebentar lagi juga 40. Ya kan saya juga kami berdua tidak punya trauma tentang pernikahan. Kan kami punya pengalaman yang Ya sama lah. sama gitu kan. Saya juga masih pengen punya banyak anak lagi. Waduh. Gitu kan. Jadi ya udah pandangan-pandangan ini kan, irisan-irisan ini kan ada yang sama, kenapa nggak kita jalanin bersama. Tapi pas nikahnya sebelum puber kedua ya. Apa? Nikahnya pas sebelum puber kedua. Iya benar. Ini Kak Tiara nggak mau nyusul tuh kayak Ini Gen Z. kayak ini nih om ini nih satu. Jokes bapak-bapak ini. Iya nih. Kalau pertanyaan mau atau enggak ya pasti mau ya. iya. Nggak ada yang nggak mau kan nikah, ketemu orang yang tepat lah gitu. Cuman ya udah karir dulu deh. Betul. Soalnya sometimes tuh karir sama percintaan tuh nggak bisa berjalan dengan bersamaan. Karena ya pengalaman juga ya, menurut pengalaman dulu aku pernah tunangan loh. Serius? Pernah. Umur berapa? 17 tahun. Iya, enggak tunangan, startnya pacarannya 17 tahun. Oke. Cuman karena mama papa aku kan tipe orang tua yang tidak mau perbolehkan anaknya tuh pacaran lama-lama gitu. Jadi kalau misalkan emang ada yang serius, sudahlah langsung nikah aja gitu. Waktu itu. Terus tunangan di 2020. Itu usia berapa tuh? Usia 20 tahun. Oh usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Terus karena memang si cowoknya dulu sempat cukup meyakinkan gitu. Sampai akhirnya tidak meyakinkan, akhirnya gagal. Nggak jadi gitu. Dari situ Tanya trauma. dong, kenapa nggak meyakinkannya? Kan Kenapa itu emang? kan Enggak, gue dari tadi biar dia buka sendiri aja. Iya, orang bener. orang dia Orang pasti bilang kebuka. iya orang dia buka sendiri dia gagal mau gagal nikah ya kan. Bener. Iya, kenapa Sempat emang? tunangan. Nah, enggak Nah. meyakinkannya Tunangan. kenapa Nggak emang? meyakinnya tuh kenapa tuh? Kan aku orangnya tuh kalau udah sayang kan effort banget ya. Nah, Nah, sama cowok biasanya juga kayak gitu sih. iya, cuman Nah, kan balik kalau cowok awalnya effort. lama-lama enggak. Ya gitu lah pokoknya dulu tuh udah sempat effortnya tuh salah satu effort terbesar yang udah pernah aku lakuin adalah aku tinggalin entertain demi dia. Wih. Ya, karena memang dia tuh nggak nyaman kalau aku kan di entertain tuh kan aku banyak banget berkontak dengan lawan jenis kan. Oke. Entah itu pas lagi syutingnya aku ada touching atau di luar dari itu aku Oh, harus harusnya ninggalin. entertain. Iya. Harus Dia nggak minta sih Kak. Cuman aku yang sebagai apa ya? Aku yang pakai cara itu untuk meyakinkan dia gitu. Tapi di ending pas aku udah semuanya lah kasarnya udah aku berikan, gitu. lakukan. Aku lakukan yang terbaik menurut juga. versiku. Nah, nyanyi juga nih lama-lama. Menurut terbaik versiku.
Dia malahan cheating ceritanya. Oh. Mas dendam. Gitu. Nggak terima pacarnya sama cowok lain cheating Gitu. ya. Soalnya aku Oh, nemenin iya, dia dari iya, nol iya. Kak. Jadi dari dia benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali lah segala macam. Aku ikut fight bareng sama dia, yuk semangatin segala macam. Pasnya dia udah ada di atas dan akunya udah drop lah. Aku kan nggak ada entertain kan, Iya. terus nggak apa segala macam, ikut usaha bareng aja karena memang kebetulan juga dibikinin usaha pada saat itu. Bentuk tanggung jawab lah, aku nggak di entertain tapi dibikinin usaha. Oh, dibikin usaha sama dia. Dibikinin Bagus ya, usaha. ya kan. Itu proses harusnya- meyakinkan biasanya. Oh iya benar. Kan. Proses Terus meyakinkan. Effort itu. di awal. Effort di awal. Effort di awal. Effort Iya, di iya, awal. iya. Udah akhirnya Iya. pas ketemu dengan konflik itu ya udah nggak bisa dilanjutin gitu, karena jadi toxic. Soalnya tapi Oh, aku jadi toksik bukan karena perselingkuhan atau apa? sebenarnya fun fact-nya adalah aku move on-nya itu bukan karena diselingkuhin justru. Oh. Karena treatmentnya dia yang selama pacaran tuh bad banget Oh. gitu. Tapi lama tuh. Lama dari kita kenal sebenarnya dari aku tuh 2016 sebenarnya. Perlakuannya buruk tapi bisa lama ya Mas ya? Itu Aku kan memang harus capek dulu kayak sama orangnya. oh, Nggak bisa gitu harus Kak. capek Kalau- dulu, baru- Kalau cewek kalau udah sayang begitu emang. Iya benar. Apalagi Cowoknya yang iya. mutusin gitu. Apalagi masih bocah dulu ya pemikirannya, jadi Iya. kayaknya cuman dia gitu yang sayang sama aku di dunia ini gitu. Anjay. Udah sampai sekarang udah trauma, udahlah ntar aja lo udah Tapi karir umur dulu 20 aja. tahun loh punya Terus pemikiran sekarang itu umurnya loh. berapa Kak? 24. Aku 1 April 25. Oh 25, 1 April. 25, April mau. April mau. April mau bohong mulu ya. Ulang tahunnya bohong mulu ya. Iya. Tapi pertanyaan ini mungkin pertama buat Mas Yama gitu. Mas Yama mungkin hal terpenting apa yang lo dapetin setelah 20 tahun lo berkarir? Wah banyak. Kita nggak bicara soal materi ya. Kalau materi Iya, mungkin iya, itu, iya. itu kan urusan pribadi dulu iya, lah. Apa yang lo dapetin itu? 20 tahun berkarir di dunia perfilman. Entertain ya, perfilman Ya, ini. Baik dari syuting di daerah Jakarta Timur itu kah atau apakah? Iya, gini. Sebenarnya ini kan Kayaknya berat banget pertanyaan. iya makanya. Iya, Kami iya. bingung jawabnya ya. Enggak, bukan bukan berat, tapi ini berarti Berat banget. Berarti banget. Berarti. Jarang soalnya. Nggak pernah kepikiran untuk menjadi benar-benar aktor yang serius. Itu nggak pernah. Kan saya sering bilang cita-cita saya tuh sebenarnya tuh dulu tuh atlet basket Oh, atlet basket. Atlet basket. Denny Sumargo. dan tentara. Oh, tentara. Belum kenal Densu juga. Ah. Apa namanya? Saya itu udah diperkenalkan olahraga basket tuh sama papa tuh dari SMP kelas 2. Papa yang nyemplungin, akhirnya saya cinta sama olahraga itu, masuk ke klub terus tuh sampai SMA, sampai pokoknya sekolah boleh asal jangan mengganggu prestasi basket. Itu kan udah prinsip tuh. Terus lulus SMA ya saya mau jadi tentara nggak boleh ya kan. Akhirnya pilihan gue udah cinta sama olahraga ini, gue lanjutin deh. Singkat cerita, lulus SMA minta izin ke papa nggak kuliah dulu untuk lebih ngelanjutin karir di basket, nggak boleh. Sama papa juga nggak boleh lagi akhirnya. Tapi bukan mau menyalahin orang tua ya. Orang tua kan pasti punya maksud yang baik di balik itu semua. Papa maunya saya tetap melanjutkan kuliah. Oke, gue kuliah, hancur semuanya. Basketnya hancur, kuliahnya juga hancur. Nah, mulailah dari situ kenal dunia entertain seperti ini. Awalnya juga nggak langsung di aktor. Awalnya tuh di modeling dulu. Oh, modeling. Ya, karena kan ya namanya atlet yang udah dibina dari SMP kelas 2 dan dia menjalankannya sangat serius. Bonusnya adalah bentuk badan yang bagus lah ya. Dan itu dibutuhkan oleh Modeling. ya salah satu syarat dalam dunia permodelingan. Udah itu akhirnya terjun di dunia model sejak tahun 2000, mungkin 2001 2002. 2005 akhirnya
banting setir lagi. Acting. Akhirnya mengenal dunia seni peran atau dunia acting. Jadi semua tuh sama yang semesta ini, perjalanan hidup saya tuh dibelok-belokin. Untuk jadi aktor pun tuh saya nggak pernah. Ya mungkin jawabannya hampir sama kayak rekan-rekan yang lain. Nggak ada cita-cita untuk jadi seorang aktor, apalagi serius gitu, sampai mempelajari kursus teater itu nggak pernah. Cuman karena akhirnya hidupnya mengarahkan saya ke situ. Kenapa saya juga beralih ke dunia seni peran? Ya dengan tinggi badan saya yang seperti ini, muka cuman seadanya, saya mau cari apa lagi di dunia modeling, ya kan? Saingan lebih berat-berat, belum yang ntar mukanya, ya kan? Dunia modeling itu berhubungan dengan Fisik. kita harus mengakui itu kan, tinggi badan, fisik, mukanya standar internasional apa enggak, ini kan yang terpakai kan yang ya mau nggak mau harus diakui yang seperti itu kan. Nah akhirnya beberapa teman sahabat udah yang lu coba Acting. dunia acting, nggak bisa, gue gagap. Saya ini gagap loh mas, Ya. gagap saya dari kecil. Saya pengidap gagap dari kecil sampai sekarang, sampai kita berbicara ini. Nah itu kan keluar lagi kan, nggak bisa, gue gagap. Bisa ya, lu latihan deh. Oke Mas, yang mungkin sedikit cerita apa yang lu dapatkan. Dengan saya menjadi seorang aktor, saya bisa melihat Indonesia, saya bisa memahami banyak karakter orang, kejiwaan seseorang. Saya bisa ya beberapa kali ke luar Indonesia dengan pekerjaan sebagai aktor, dan banyak pelajaran tentang keaktoran itu yang sangat berguna dalam hidup saya pribadi. Jadi bukan karakter di suatu film ya, ilmu tentang keaktoran itu ternyata banyak berguna, banyak manfaat buat hidup saya sendiri. Oke, terima kasih Mas Yama dan Kak Tiara, Vanessa. Kak Tiara mungkin abis ini kayaknya ngobrol lebih dalam, seru kayaknya nih. Sekalian ngobrolin Mas Dirut nih sama Mas Yama. Semoga Dirut saya. Semoga arwah Dirut sinden. mereka kali. Iya. Semoga film Arwah Sinden laris manis, Tanjung Amin. Kimpul di industri perfilman Indonesia, dan buat kalian sukses terus di dunia acting. Apalagi buat Kak Tiara nih, banyak belajar sama Mas Yama. Pasti. Dia Senior. dia aktor watak, dia keren dia. Dia kalau udah main watak Enggak keren senior, banget. Iya. lahirnya lebih duluan aja. Oke, buat Sobat WK, saksikan terus Bincang PW bersama narasumber yang lain, dan terima kasih sudah menyaksikan ini. Semoga obrolan kita bisa memberikan sebuah perjalanan yang penting buat kehidupan kalian, menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kalian, dan see you, bye-bye.